Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, mengapa kita diminta untuk menyangkal diri dan kemudian memikul salib untuk mengikuti Tuhan? Jawaban saya adalah karena mengikuti Tuhan berarti menempuh jalan cinta kasih. Dan orang yang mau menempuh jalan cinta kasih harus sungguh-sungguh menyangkal diri. Harus sungguh-sungguh merendahkan diri. Bahkan kalau bisa, menganggap dirinya tidak ada. Menyangkal diri. Mengapa begitu? Karena mencintai itu berarti menjadikan yang lain itu pusat. Menjadikan yang lain itu lebih utama daripada diri kita sendiri. Kalau kita begitu menonjol, bagaimana kita bisa mencintai? Karena kemudian orang lain tidak ada. Atau orang lain justru menjadi kurang penting. Dan persis itu yang bukan cinta. Maka orang egois itu tidak bisa mencintai. Karena mencintai berarti mengutamakan yang lain. Bahkan ketika kita mencintai, kita lupa diri kita. Yang ada hanya orang itu terus. Tetapi, kata dia, bukankah kita itu harus berbahagia? Lah kalau kemudian kita menyangkal diri, bahagianya bagaimana? Persis. Kebahagiaannya kita peroleh justru ketika orang lain bahagia. Yang kita cintai itu bahagia. Bahkan dengan mencintai sendiri sudah membahagiakan. Maka tidak mungkin orang yang mencintai itu tidak bahagia. Yang egois itu yang tidak bahagia itu jelas. Karena setiap orang yang egois, dia akan selalu merasa tidak cukup. Dan kebanyakan di antara kita selalu merasa tidak cukup. Anda gaji 10 juta yakin tidak cukup. 10 juta sebulan yakin tidak cukup. 20 juta yakin tidak cukup. 50 juta sebulan yakin tidak cukup. 100 juta sebulan yakin tidak cukup. Karena pada dasarnya kita itu merasa kurang. Dan karena itu kita berusaha memenuhinya. Entah kurang apa kita coba penuhi. Persis justru itulah dasar dari egoisme. Yaitu merasa diri kita kurang. Yang kontradiktif adalah untuk mencintai kita harus melepaskan. Untuk mencintai kita harus mengikhlaskan. Dan persis dengan cara itu kita kemudian merasa cukup. Dan kemudian kita bisa memberikan diri. Yang kurang, yang merasa tidak cukup itu sebetulnya adalah ego kita. The story about me. Tetapi kesadaran saya yang sadar selalu cukup. Karena saya sendiri ketika sadar sayalah cinta itu. Hanya memang kita bisa menyadari bahwa saya itu adalah cinta yang sepenuhnya justru dengan mencintai. Mencintai dengan tulus itu membuka celah yang membuat kita ingat siapa diri kita yang sebenarnya. Anda dan saya inilah kasih. Maka yang paling penting bagi kita adalah melepaskan apa saja yang bukan kasih, yang justru menghambat kita untuk meluapkan cinta yang dari dalam itu. Dan dengan cara itu kemudian kita menemukan kegembiraan. Kegembiraan yang sebetulnya limitless, tanpa batas. Karena yang membatasi adalah rasa kurang itu. Dan rasa kurang itu muncul dari ego kita. Tetapi kita yang sungguh-sungguh sadar bahwa saya adalah kasih
maka kasih itu mengalir. Dan orang lain itu merupakan bagian dari diri kita. Bahkan saya bisa melihat diri saya di dalam diri orang lain. Dan karena itu tidak ada lagi kebencian atau sakit hati atau keterpisahan. Sebetulnya dua orang yang saling mencintai tidak harus ketemu. Karena mereka selalu bersama-sama. Ruang dan waktu menjadi tidak relevan. Karena sebagai kasih, sebetulnya kasih itu tanpa batas. Kasih yang terbatas ya bukan kasih. Karena itu dua orang yang saling mengasihi tidak harus bertemu. Karena mereka selalu bersama-sama. Ruang dan waktu menjadi tidak relevan. Apalagi kalau dua orang yang saling mengasihi itu sadar bahwa dua-duanya adalah kasih. Kasih tanpa batas. Dan karena itu selalu bersama-sama. Disinilah kemudian kita bisa mengerti ketika Tuhan berdoa kepada Bapa supaya kita semua menjadi satu seperti Engkau dan aku ya Bapa adalah satu. Karena Allah Tritunggal Maha Kudus adalah kasih itu sendiri. Maka Bapa dan Putra sebagai kasih mereka selalu satu. Hanya ekspresinya berbeda. Sama dengan kita berbeda itu hanya ekspresinya saja. Tetapi kita adalah kasih yang mengekspresikan di dalam individu-individu yang berbeda. Tetapi sama-sama kasih. Selalu satu, tidak pernah terpisah. Hal ini tidak untuk dimengerti tetapi untuk dialami. Caranya justru dengan mengasihi. Dan kemudian menyangkal diri. Menanggung beban, memikul salib. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Maka tidak ada lagi keterpisahan, aku dan engkau. Yang ada adalah kesatuan kasih di dalam Allah yang tidak pernah terpisahkan. Maka mari kita mencintai tanpa pamrih, unconditional. Dan pada waktu itu kemudian kita sadar betapa menakjubkan kehidupan ini, betapa menakjubkan Anda dan saya, yang adalah kasih secitra dan segambar dengan Allah, yang tanpa batas, yang penuh sukacita dan kedamaian. Karena barang siapa mengasihi, dia bersatu dengan yang lain, dan tidak ada lagi ancaman, persaingan, atau kekhawatiran. Karena engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Kita semua satu di dalam Tuhan, Sang Kasih abadi dan sejati. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.